Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para pecinta ilmu dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Malam ini kembali kita diberikan kesempatan dalam majelis ini dengan tujuan kita duduk bersama di sini adalah untuk menambah ilmu kita dan pemahaman kita terhadap agama Allah yang mulia, serta sebagai bekal bagi kita masing-masing di dalam menuju Allah Subhanahu wa taala dan menuju hari yang pasti, sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan majelis ini sebagai wasilah untuk bisa mengokohkan diri kita, menyadarkan diri kita tentang hakikat perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kembali malam ini kita mempelajari tentang Al-Haud, ya. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Al-Haud sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah telaga yang Allah siapkan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan nikmat yang sangat agung, kelezatan yang sangat tinggi yang Allah berikan kepada setiap orang beriman. Di saat pada hari kiamat itu, hadiah keutamaan yang Allah berikan kepada siapapun dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mendapatkan, maka itu adalah sebaik-baik yang ia rasakan. Karena Nabi mengatakan, man syariba minha lam yadma abadah. Yang meneguk satu kali tegukan saja, maka sungguh tidak akan pernah haus selama-lamanya. Naam. Hadis tentang haud sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang haud ini adalah antara golongan yang bisa minum dan golongan yang tidak bisa. Golongan yang dipersilakan untuk menikmati telaga tersebut dan golongan yang diusir dan dijauhkan darinya. Di dalam kitab ini terdapat beberapa hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana hadis-hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan para al-hadis yang lainnya. Nah, di dalam kitab ini disebutkan yang hadis yang pertama adalah rawahul Bukhari, ya, wa Muslim, diriwayatkan oleh dua ulama besar dalam bidang hadis, Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya pula. An Abdullah ibn Mas'udin, dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala an. Qala, dia berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ana faratukum alal haud. Nabi SAW menjelaskan, saya mendahului kalian, ya, mendahului kalian tiba di haud. Artinya di sini bahwa Nabi menunggu umatnya. Nabi dahulu tiba di sana. Wala yurfa'anna ilayya rijalun minkum, dan ada di antara laki-laki dari golongan umat ini yang ditunjukkan, ditampakkan kepadanya. Artinya bahwa mereka ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditunjukkan kepadanya, ditampakkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza ahwaitu ilaihim liunawilahum ukhtiluju duni. Hampir aku ambilkan air itu untuk mereka, yang ditunjukkan, ditampakkan kepada Nabi SAW, maka ukhtuliju duni, diusir dia dari Nabi, dijauhkan dari Nabi. Bayangkan, dia merasa umatnya dan dia merasa adalah orang beriman Nabi kita SAW, tapi orang-orang yang ditampakkan kepada Nabi SAW tadi ukhtuliju duni, dia diusir, dijauhkan. Fa'aqul, maka aku katakan nanti, kata Nabi SAW, ay Rabbi, wahai Rabbku. Di saat dia diusir dari Muhammad SAW, maka Nabi menyebutkan kepada Rabbnya, ashabi, mereka itu siapa? Sahabat Nabi SAW. Nabi tidak tega kalau mereka ini diusir, ya. Fayuqalu, dan dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau Muhammad tidak tahu, ya. Karena Muhammad SAW telah wafat. Ma ahdatsu ba'dak, apa yang mereka ada-adakan setelah kamu meninggal. Di sini ada pesan bahwa agama yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW di saat Nabi wafat itu telah sempurna. Allah katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Maka Islam telah sempurna. Islam yang dibawa Rasulullah SAW telah disampaikan syariatnya dengan sempurna oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang menambah-nambah atau mengurangi dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dia telah, ya, melanggar dan bahkan berkhianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka risiko yang akan dia terima nanti di hari kiamat kelak bagi siapapun yang menambah-nambah atau memasukkan kepada ajaran Islam yang dia bukan dari Islam, maka resiko orang yang melakukan ini adalah diusir dari telaga. Pesan yang kedua, di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa syarat kita untuk mendapatkan minuman di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah atamassuk bi sunnati sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan sunnah. Kalau kita ingin mendapatkan kesempatan untuk bisa minum di telaga itu, maka kita atamassuk bi sunnatihi. Sering kita namakan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah orang-orang yang memakai sunnah Nabi dalam kehidupan, yang menghidupkan sunnah Nabi di dalam kehidupannya. Seluruh sunnah Nabi berikhtiar dia untuk mengamalkannya. Disebut ahlus sunnah karena memang mengamalkan sunnah, memakai sunnah itu. Ahlus sunnah bukan membenci sunnah Nabi. Ahlus sunnah bukan membelakangi sunnah Nabi. Ahlus sunnah bukan benci kepada orang yang mengamalkan sunnah. Tapi ahlus sunnah, dia mencintai sunnah Rasulullah SAW
dan mencintai orang-orang yang memakai sunnah. Maka itu ikhwafillah rahimakumullah, karenanya syarat agar kita bisa minum di telaga Rasulullah SAW, maka kita harus berpegang teguh dengan ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu ikhwafillah, yang ketiga pesannya, di mana kita harus berjuang untuk bisa mendapatkan itu. Perjuangan kita untuk bisa mendapatkan, maka berjuang dengan bersungguh-sungguh belajar. Karena dengan belajarlah kita akan tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang dituntun oleh syariat dan mana yang dilarang. Kalau tidak belajar, tidak mengetahui yang benar, maka kita akan bisa masuk kepada jebakan syaitan, jebakan ahlu al-bid'ah. Itu jebakan-jebakannya sangat banyak. Oleh itu ikhwafillah, berjuanglah kita untuk selalu belajar tentang agama yang mulia ini. Karena jalan kemuliaan adalah dengan menjalankan agama Allah ini dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, majelis-majelis kita hidup. Alhamdulillah, makmur masjid kita bukan hanya dengan salat, ya kan? Makmur masjid itu juga dengan majelis ilmu. Berbagai macam kajian, majelis yang kita dapatkan, hadis, ada akidah, ada tafsir, ada tazkiyatun nufus, semua itu kita butuhkan. Dan semua itu sangat menunjang masing-masing kita menjadi hamba Allah, berada di atas sunnah Nabi SAW. Maka itu ikhwafillah rahimakumullah, orang-orang yang menginginkan untuk bisa minum di telaga Nabi kita SAW, maka kita harus menjadi umatnya yang mengamalkan sunnahnya, mengamalkan dan beribadah kepada Allah sesuai dengan panduan agama kita. Ketika kita tidak sesuai dengan apa yang dituntun, maka semua masalah atau semua ketaatan yang kita lakukan akan menjadi masalah. Dan bahkan amal-amal yang kita kerjakan tanpa ilmu, atau lebih parah lagi tanpa panduan yang benar, hanya mengikuti rasa, hanya diukur dengan kira-kira, atau hanya dilihat kebanyakan orang melakukannya, maka sungguh amal kita akan tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Makanya disinilah kita perlu belajar. Disinilah kita perlu memahami agama dengan benar. Kita umat yang dituntut untuk beramal dengan semangat di dalam diri, kedua dikawal dengan ilmu. Kita antara dua umat yang tersesat. Umat yang pertama itu adalah umat yang dimurkai oleh Allah, kaum Yahud, karena punya ilmu tidak punya semangat untuk mengamalkan ilmunya. Dan yang kedua adalah umat Nasrani, mereka hanya punya semangat di dalam beribadah, di dalam melakukan kebaikan, tapi tidak dipandu oleh ilmu. Nah, kita umat Islam, umat yang belajar, umat yang berilmu dan semangat di dalam mengamalkan ilmu itu sendiri. Nah, inilah hadis yang pertama ikhwafillah, bahwa disebutkan innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Hadis yang kedua riwayat Bukhari dan Muslim juga dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, la yaridanna 'alal haud rijalun mimman sahabani, akan datang ke haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam rijal, dia laki-laki dari orang-orang yang telah membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwah, di dalam perjuangan, hatta idza ra'aituhum, sampai aku melihat mereka, wa rufi'u ilaihi, dan ditampakkan, diangkat kepadanya, ukhtuliju duni, dan mereka pun diusir. Bayangkan, diusir dari telaga tersebut.
Fala aqulanna, aku akan katakan, ay Rabbi, wahai Rabbku, usayhabi, ya para sahabat-sahabatku. Fala yuqalanna li, maka dikatakan kepadaku, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, wahai Muhammad, sungguh engkau tidak mengetahui ya apa yang telah mereka lakukan setelah kamu meninggal. Masih dalam bagian terakhirnya sama. Tapi redaksi sebelumnya itu berbeda dengan hadis yang pertama. Naam. Ikhwah fillah rahimakumullah. Nah, di dalam hadis riwayat yang lain, di dalam akhirnya disebutkan fa'aqulu suhqan liman baddala ba'di. Maka Nabi setelah dikatakan kepadanya, ya engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan, Nabi menambahkan kalimatnya. Apa kalimat Nabi? Suhqan. Ya, di dalam riwayat ini satu kali saja, dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Nabi 3 kali. Suhqan, suhqan, suhqan liman baddala ba'di. Artinya apa? Makna kata suhqan ikhwafillah adalah celaka, ya, celaka, dan celaka bagi siapa? Yang merubah syariat setelah Nabi wafat. Jadi syariat itu bukan seenak kita, bukan milik siapa-siapa. Dan itu diukur oleh ya ketentuan dari kalam Allah dan kalam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Diukur. Tidak diukur dengan kebanyakan orang dan tidak diukur dengan kebiasaan, tidak diukur dengan ya agama kakek nenek kita. Nah, itu ukurannya. Tidak itu ukurannya. Ya. Maka dalam agama ini coba kita teliti dan coba kita betul-betul mencari kepada yang asli. Saya contohkan, pernahkah kita beli motor? Pernah enggak? Pernah? Pernah. Kalau kita beli motor, katakanlah motor second lah misalnya, ya enggak? Ya. Maka yang kita tanyakan apa? Ajar. Ini motor ini punya siapa? Iya kan? Motor ini punya siapa? Punya si fulan. Kita tanyakan, mana suratnya? Mana STNK-nya? Mana BPKB-nya? Dicek. Bahkan mungkin kita ngeceknya apa? Ini pajaknya hidup apa? Sudah mati. Bahkan menjadi nilai bagi orang di hidup pajaknya sangat panjang. Kan begitu? Teliti betul kita dalam urusan keduniaan kita. Tapi dalam urusan ibadah kita kepada Allah, terkadang kita tidak ya seteliti kita terhadap dunia kita. Padahal itu masalah urusan dunia, ya kan? Dan kita sangat takut kalau nanti motor ini motor curian, ya. Atau mungkin STNK-nya ya palsu. Kita tidak mau rugi, betul tidak? Kita nggak mau rugi itu. Kita tidak mau rugi. Kepemilikan nanti, aduh, mobil sudah dibeli sekian juta, ternyata motornya motor ya hasil curian orang dan seterusnya. Tidakkah kita berpikir dengan hal yang sama untuk kehidupan kita di akhirat kelak, untuk kebahagiaan kita yang sejati, untuk kebahagiaan yang abadi di sana? Ada satu amal ini apa dalilannya? Apa dalilnya? Kita tanya, mana ayatnya? Atau mana hadisnya? Atau mana keterangan para ulama dari ayat dan hadis itu? Kita tanya baik-baik. Kalau disuguhkan satu amalan, kita harus teliti. Jangan langsung kita terima. Jangan langsung kita, seandainya kita disuguhkan misalnya amalan tertentu, sebaiknya kita teliti seperti mana kita teliti terhadap urusan dunia kita. Begitulah ikhwafillah. Terkadang kita bermudah-mudah dalam urusan agama, tapi kita teliti sekali dalam urusan dunia kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, hadis yang ketiga masih dalam riwayat Bukhari dan Muslim, an Abi Hazim rahimallahu taala an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala an qala, dia berkata, sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Nabi bersabda, ana faratukum alal haud, dan saya mendahului kalian
ya tiba di al-haud. Man ja'a syarib. Siapa yang datang mesti minum. Wa man syariba lam yadma abada. Yang minum tak akan pernah haus selama-lamanya. Kemudian kata Nabi SAW, akan datang orang-orang ya yang aku tahu mereka itu. A'rifuhum wa ya'rifunani. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku, kata Nabi SAW. Thumma yuhalu baini wa bainahum. Dihalang antara Nabi dan mereka. Bayangkan Pak, Nabi mengenali mereka dan mereka mengenal Nabi SAW. Itu kan hidup di zaman Nabi. Kalau kita kan nggak pernah jumpa dengan Nabi SAW. Ada pernah jumpa enggak? Ya. Ya. Jumpa dalam keadaan mimpi ya. Dan ada pula orang yang mengatakan ya jumpa dalam keadaan terjaga. Ya subhanallah ya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Maka ada orang-orang yang dikenal Nabi dan mereka mengenal Nabi dan Nabi kenal mereka, tapi dihalangi mereka untuk tidak mendapatkan minuman di telaga tersebut. Ikhwah fillah rahimakumullah. Nah, lalu kemudian dalam hadis yang keempat, masih dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaridu alayya yaumal qiyamah rahtun min ashabi." Akan datang kepadaku pada hari kiamat raht ya, sekelompok dari sahabat-sahabatku, kata Nabi. Qala min ummati, atau dia berkata dari umatku. Kemudian fayadfa'un, mereka ini fayadfa'una anil haud. Fayadfa'una anil haud, mereka ini tolak, diusir, dijauhkan dari al-haud. Fa aqulu ya rabbi ashabi, aku berkata wahai Rabbku, ashabi mereka sahabat-sahabat saya. Fa yaqulu innaka la ilma lak bima ahdatsu ba'dak innahum irtaddu ala adbarihim al-qahqari. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka kerjakan setelah kamu, bahwa mereka murtad ya setelah engkau meninggal. Ini maka ikhwah fillah rahimakumullah, dari beberapa riwayat hadis ini disimpulkan oleh para ulama tentang siapakah mereka yang terusir itu. Ada 3 pendapat. Yang pertama adalah kaum munafiqin, orang-orang munafik. Mereka terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah orang-orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Rasul, tetapi setelah Nabi wafat mereka murtad. Mereka murtad. Ya, Nabi SAW mengenali dari athar wudhu mereka bahwa itu adalah umatnya. Bahkan Nabi mengenal mereka dan mereka mengenal Nabi SAW. Tapi setelah Nabi wafat mereka murtad, keluar dari Islam. Ini kelompok yang kedua. Yang pertama dari kaum munafiqin, ya, kaum munafiqin, dan Nabi mengenali dari athar wudhu mereka. Karena nanti wudhu yang kita lakukan ini akan memberikan bekas cahaya, akan dikenal. Maka kalau orang yang ingin cahaya di hari kiamat terang benderang, maka jaga wudhunya dan sering-sering kita berwudhu. Yang kedua adalah orang-orang yang hidup di zaman Rasul dan beriman kepada Rasul, tapi setelah Rasul wafat mereka murtad. Yang ketiga, ahlul maksiyah, orang-orang maksiat, tapi kemaksiatannya tidak mengeluarkan dia dari Islam. Begitu juga adalah ahlul bid'ah, tapi perbuatan bid'ah mereka tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Tapi Nabi SAW mengetahui mereka itu dari atharil wudhu, dari wudhu mereka di dunia memancarkan cahaya, tapi mereka ini ukhtuli juduni, maka diusir dari Nabi SAW, terhalang untuk mendapatkan telaga, tidak bisa minum di sana. Di saat semua orang bisa minum, ya, yang beriman dengan iman yang sebenarnya, ya, berpegang teguh dengan sunnah Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ya bisa menikmati. Tapi ada orang-orang yang tidak dibenarkan untuk bisa minum di sana. Inilah 3 pendapat para ulama, siapakah orang yang terusir tersebut dari telaga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Ikhwafillah rahmatullah. Maka tentu kita sebagai orang yang menginginkan bisa menikmati telaga itu, maka bersungguh-sungguhlah kita di dalam menjalankan syariat ini, menjalankan agama ini. Maka sungguh sebaik-baik anugerah yang Allah berikan kepada kita adalah hidayah, petunjuk di atas agama yang mulia ini, petunjuk di atas Islam, petunjuk di atas hidayatus sunnah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Islam dan kita mengamalkan sesuai dengan syariatnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara jalan kita untuk terus mendapatkan hidayah ini adalah selalu belajar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Yang meniti sebuah jalan ilmu, Allah mudahkan dia untuk masuk surga. Kata Syekh Shalal Utsaimin bahwa di antara sebab orang bisa masuk surga iman dan amal saleh. Seseorang tidak akan beriman dan beramal saleh kalau tidak mendapatkan hidayah. Maka dengan hidayah Allah kita bisa beribadah, kita bisa sujud, kita bisa ruku', kita bisa berpuasa, kita bisa berzakat, kita bisa tilawatul Quran, dan kita bisa belajar. Karena hidayah itu mahal, dan hidayah itu adalah sesuatu yang harus kita jaga. Ya, maka cara untuk mendapatkan hidayah adalah dengan mengikuti sebagaimana cara dan gaya beragamanya para as-salafus salih. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika seandainya mereka beriman seperti imannya mereka para sahabat, pasti mereka mendapatkan faqad ihtadaw, mendapatkan petunjuk hidayah. Maka itu khafillah, bersungguh-sungguh di dalam mengejar hidayah, bersungguh-sungguh di dalam menjemputnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang bersungguh-sungguh akan dapat. Orang yang bersungguh-sungguh akan diberikan Allah ikhtiar untuk bisa mendapatkan hidayah, dilakukan. Ini yang harus kita maksimalkan, ikhwafillah. Ya, di samping kita belajar ilmu syar'i dan mengikuti gaya beragamanya para as-salafus salih kita, sebagaimana Nabi SAW kata, Allah Subhanahu wa taala katakan, wattabi' sabila man anaba ilayya. Surah Luqman, ikuti jalan orang-orang yang kembali kepada saya. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan makna orang yang kembali kepadanya siapa? Para sahabat. Ayat ini menjadi dalil wajib kita untuk mengikuti ya cara ya dan bagaimana beragamanya para sahabat. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan kullu minas sahabati munibun ya ilallah. Setiap sahabat kembali kepada Allah. Dan bahkan perkataan dan keyakinan mereka ya bukan hanya sekedar amal zahir, sampai keyakinan mereka harus kita contoh dan kita tiru. Begitu, Pak. Jadi di samping kita harus belajar ilmu syar'i, cara untuk mendapatkan hidayah adalah mengikuti para sahabat, dan di samping itu kita harus selalu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Selalu berdoa kepada Allah. Bahkan dalam salat kita minimal berapa kali kita baca minta kepada Allah doa agar dapat hidayah? Minimal 17 kali. Kita katakan ihdinas siratal mustaqim. Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia mahal. Karena dia sangat ya bernilai, maka Allah Subhanahu wa taala ya latih kita untuk bisa minta kepadanya ya sang pemilik hidayah minimal sebanyak 17 kali sehari semalam.
Itu yang wajib saja. Belum lagi ditambah dengan salat-salat sunnah, qabliyah dan ba'diyah. Belum lagi ditambah dengan ya salat-salat duha misalnya. Belum lagi ditambah dengan tahajudnya. Belum lagi ditambah dengan witirnya dan lain sebagainya. Ya subhanallah. Islam memberikan cara sarana ya agar kita tetap mendapatkan hidayah itu. Allah Maha sayang kepada kita ini, khawfillah. Dan cara Allah sangat luar biasa. Maka itu marilah kita bersyukur selalu kepada Allah atas nikmat ini, Pak. Nikmat yang sangat mahal ini kita jaga dan kita pelihara. Kita suburkan dalam kehidupan kita. Makanya orang dalam sebuah pepatah, orang tahu itu berharga bagi orang yang memang tahu dan ada ilmunya. Iya kan? Orang tidak akan memberikan ya, penilaian kepada sesuatu yang berharga kalau dia tidak tahu ilmunya. Orang yang tahu ilmunya lah yang akan menilai, akan memberikan penghargaan kepada agama ini. Orang tahu dengan keselamatan, dengan Islam yang mulia ini, selamat dia di akhirat kelak, maka dia akan jaga. Maka di dalam kehidupan kita sekali lagi, maka sekali lagi ikhwafillah, kita syukuri Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmat yang sangat agung ini. Kita bersyukur kepada Allah, maka kita minta untuk diri kita dan keluarga kita seperti mana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, waja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Minta kepada Allah agar kita terus dijadikan ya orang-orang yang selalu berserah diri kepadanya, yang selalu berada di atas syariat ini, yang selalu berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ikhwafillah rahimakumullah, selalulah meminta kepadanya agar Allah kokohkan kita, agar Allah kokohkan anak dan keturunan kita. Ya. Allah jadikan kita dan seluruh keturunan kita orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh, orang-orang yang selalu menjaga agama Allah ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka di dalam hadis yang berikutnya tentang seperti apa ya, ciri-ciri dan bagaimana karakter haudin Nabi SAW sudah kita bahas pada hadis sebelumnya, tapi di sini diulang lagi oleh muallifnya, inna haudi ab'ad min ailah min adan, ya bahwa sesungguhnya haud saya ya, atau telaganya Nabi SAW lebih jauh dari ailah ke Adan. Ya, Adan itu sebuah ya Adan di Yaman ya. Lahu wa asyaddu bayadan min ats-thalij. Kalau kita bicara tentang bagaimana warnanya, maka dia lebih putih dari salju. Wa ahla minal asal bil laban. Lebih manis dari susu yang dicampur dengan lebih manis dari madu yang dicampur dengan susu. Wa aniyatuhu aktsar min adadin nujum, gayung-gayung lebih banyak dari jumlah bintang, ya, jumlah bintang-bintang. Ya. Wa inni la asuddan nas anhu kama yasudur rajul ibn nas an haudih. Qalu ya Rasulullah ata'rifuna yawma idzin. Nabi ditanya, apakah engkau tahu hari itu kami tentang kami? Qala na'am. Saya tahu dengan kalian, saya tahu dengan kalian. Ya, lakum simah laisa li ahadi minal umam. Kalian punya tanda dan tanda itu tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum kalian. Tariduna alayya ghuran muhajjalin, kalian datang kepadaku dengan membawa cahaya pada anggota wudu yang kalian cuci dan kalian basuh setiap kalian berwudu. Bayangkan. Makanya kita ketika wudu sempurnakan agar sempurna nanti di hari kiamat cahaya yang terpancar dari anggota tubuh kita ini. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, kemudian orang-orang yang zalim, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang menutup mata tentang kebenaran,
atau orang-orang yang terlaknat, orang-orang yang telah melakukan dosa besar, yang menganggap remeh maksiat, begitu juga para pelaku-pelaku bid'ah, para ahlul ahwa, orang-orang yang menyimpang, maka mereka ini ya tidak seperti mana mereka yang beriman dengan sesungguhnya. Mereka akan gelap, tidak nampak, tidak terlihat warna muhajjalinnya. Maka itu ikhwafillah, berhati-hati kita jangan sampai masuk kepada kelompok itu. Ya. Lalu setelahnya disebutkan orang-orang yang tidak meniti sunnah Nabi SAW didoakan celaka oleh Nabi kita dan didoakan keburukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwafillah, ini yang menjadi perhatian kita sekali lagi. Selama usia kita diberikan Allah Azza wa Jal, selama kesempatan ada, ini harus kita sadari bersama. Kembalilah kepada ajaran Islam yang benar, berpegang teguhlah di atasnya. Kenapa bab ini selalu diulang-ulang? Karena inilah kunci keselamatan. Orang beragama mungkin sama beragama, tapi tidak sama cara beragamanya. Banyak orang ya di dalam mengeksplorasikan bagaimana cara beragamanya. Terkadang ada orang mengatakan cukuplah seperti biasa-biasa saja. Biasa seperti apa? Ya, Islam orang Islam kita. Ini cara beragama belum benar. Atau kita cukuplah ya enggak masalah dengan Islam dan ditambah dengan amalan-amalan yang walaupun tidak tahu kami ya dalilnya. Jangan. Ini sama. Cara beragama seperti ini pun tidak benar. Sekarang kita naikkan level kita. Beragama berdasarkan dalil, beramal berdasarkan dalil. Itu sudah. Jadikan dalam pikiran kita, ibadah kita, yang menjadi ukuran benar atau tidaknya adalah dalil. Terus kami nggak tahu dalil, bertanya. Terus kami tidak tahu juga tempat bertanya, belajar, duduk bertanya kepada orang yang paham. Sekali lagi, ini nasihat untuk diri kami dan kita semua dan siapapun yang mendengarkan kajian kita dimanapun mereka berada. Jadikan beragama ini ya bukan sesuai dengan selera kita agar nanti tidak terusir di hari kiamat kelak dari telaga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga kesalahan-kesalahan kita yang masa lampau sudah Allah tutup, Allah ampunkan. Bersegera kita untuk bertaubat dan bersegera kita minta ampun kepadanya. Kita dengarkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
Allahu akbar. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya ikhwah fillah rahimakumullah tentang al-hasyr ila daril qarar. Akan dikumpulkan seseorang di hari kiamat itu kepada tempat yang abadi. Yang pertama adalah surga, yang kedua adalah neraka. Siapa yang menempati surga dan siapa pula yang menempati neraka? Disebutkan ya bahwa seorang hamba akan dikumpulkan Allah pada hari kiamat imma ilal jannati wa imma ilan nar. Seseorang bisa dimasukkan Allah kepada al-jannah, menjadi penghuni surga, atau dimasukkan Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka sehingga dia menjadi penghuni neraka. Wahumal maqarrul akhir, itu adalah terminal terakhirnya, tempat terakhir. Allazi yasiru ilaihi al-ibadu jami'an. Di akhirat hanya ada dua tempat. Yang pertama surga, yang kedua tidak ada yang ketiganya. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwa akan diminta pada setiap umat ya pada hari kiamat kelak untuk mengikuti Tuhan yang ia sembah. Bayangkan Pak, di hari kiamat itu akan diminta kepada setiap orang untuk mengikuti siapa yang ia sembah. Bayangkan, disebutkan falladzi kana ya'budu syams, yang menyembah matahari, yattabi'us syamsa, dia mengikuti matahari. Walladzi kana ya'budul qamara yattabi'ul qamar, yang menyembah bulan ikut bulan. Walladzi kana ya'budul asnam, yang menyembah berhala, tusawwir lahumul alihatuhum thumma tasiru amamahum wa yattabi'unaha, dibentukkan, digambarkan di hadapan mereka ya berhala-berhala itu, lalu kemudian mereka mengikutinya. Walladzi kana ya'budu fir'aun, yang menyembah Fir'aun, yang menjadikan Fir'aun sebagai Tuhan, maka dia akan mengikut kepada Fir'aun. Allah telah gambarkan di dalam firman-Nya di dalam surat Hud ayat 98. Bayangkan Pak, di hari itu nanti waliyadzubillah ya, yang ikut dengan siapa misalnya? Dengan fulan ya, yang ikut dengan ya dengan mereka-mereka yang dituhankan di dunia ini, dia akan ikut. Allah gambarkan tentang Fir'aun dalam sebuah firman-Nya, yaqdumu qaumahu, dia berjalan di depan kaumnya. Yaumal qiyamati, Fir'aun berjalan di hadapan kaumnya di hari kiamat kelak. Fa awradahumun nar, dan mereka dimasukkan, dia ya dibawa oleh Fir'aun ke dalam neraka. Dia menggiring mereka masuk ke dalam neraka. Wa bi'sal wirdul mawrud, itulah seburuk-buruk tempat ya, tempat di hari kiamat, seburuk-buruk tempat bagi seseorang. La ilaha illallah. Maka di dunia ini kita pastikan Tuhan mana yang kita sembah. Karena banyak orang menyembah selain Allah. Banyak orang menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Maka kita pastikan yang kita sembah hanya Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Kita sembah Allah semata. Kita ikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah. Kita murnikan tauhid kita. Kita jauhkan diri kita dari kesyirikan.
Kita jauhkan diri kita min nawaqid al-Islam wal iman, dari perkara-perkara yang membatalkan Islam dan membatalkan keimanan kita. Dan bahkan kita jauhkan juga min nawaqis, dari perkara-perkara yang mengurangi keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Perkara-perkara yang merusak amal, merusak akidah, merusak keislaman kita, maka tinggalkan. Tinggalkan. Karena akan berisiko nanti. Ya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Inna sam'a wal basar wal fuada. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua akan dimintai pertanggungjawabannya Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Pak. Ya. Kita ngikut siapa? Pastikan kita ngikut Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Ya. Kita yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwafillah, dari pembahasan yang terakhir ini, bahwa resiko akan ditanggung masing-masing. Al-jaza' min jinsil amal. Al-jaza' min jinsil amal. Bahwa balasan akan sesuai dengan amalnya, kadar amalnya masing-masing. Kalau dia beriman dengan benar, insya Allah kegembiraan yang akan ia dapatkan. Makanya kita dapatkan pidato syaitan nanti di hari kiamat. Dia akan berpidato, ya, memberikan kalimat yang sangat menyakitkan hati, ya, bahwa menyalahkan kalian yang mengikutinya. Dia tidak mau disalahkan. Hari ini rasakan oleh kalian bagaimana, ya, kesudahan yang buruk bagi orang-orang yang patuh dengan bisikan dan godaan syaitan. Oleh ikhwafillah, obat yang paling ampuh untuk bisa kita berjalan di atas agama yang mulia ini dengan benar adalah belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Itulah obat yang paling ampuh untuk bisa memberantas kebodohan kita, menghilangkan kejahilan kita, bahkan menghilangkan kekakuan kita. Kita belajar bersama, baru kita menjadi alim. Itu moto Baba itu, ya. Ya. Iya, belajar itu benar itu. Belajar dulu baru alim. Jangan langsung menjadi alim. Karena tidak ada ilmu itu langsung didapat dengan mudah. Tidak langsung. Ilmu laduni kata orang itu. Nah, ya. Kita harus belajar bersungguh-sungguh, duduk dalam majelis ilmu. Ya. Sebaiknya memang kita mencatat juga sekalian, kan begitu. Karena ingatan kita, ya, tidak seperti ingatan para, ya, ulama dulu, ya, seperti Imam Bukhari misalnya, atau seperti Abu Hurairah, Imam Syafi'i, ya. Qayyidul ilmi bil kitabah, ikat ilmu dengan menulis. Ya, ikat ilmu dengan menulis. Maka ikhwafillah, wala yabqa ba'da dzalika il mu'minun wa baqaya ahlul kitab, dan tidaklah tersisa, ya, kecuali orang-orang beriman dan para ahlul kitab, ya, yang benar-benar mereka meninggal di atas ajaran nabinya. Wa fil mu'minin al munafiqun alladzina kanu ma'hu fid dunya. Di dalam barisan orang beriman ada munafik ketika kehidupan di dunia mereka. Fayatihim rabbuhum fayaqulu lahum ma tantazirun. Dikatakan kepada mereka, apa yang kalian tunggu? Kami nunggu Rabb kami, kata mereka. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Hari itu Allah Azza wa Jalla singkapkan betisnya, maka kemudian, ya, semua orang berusaha untuk sujud kepada Allah. Semua orang berusaha sujud kepada Allah. Orang-orang beriman langsung sujud kepada Allah. Tapi yang dulu ketika di dunia mereka sujud bukan karena Allah, sujud karena riya, sujud karena dikatakan orang baik, orang alim, ya, sujud karena apa? Karena ada masalah tertentu. Maka setiap kali dia berusaha untuk sujud,
Tidak bisa sujud. Punggungnya tidak mau dia. Tidak bisa sujud. Begitulah nasib orang yang beribadah kepada Allah bukan karena Allah. Orang-orang mukmin langsung sujud di hadapan Allah di hari kiamat. Tak ada halangan bagi mereka. Tapi yang dulu ketika di dunia, orang-orang munafikin, orang-orang yang riya, orang-orang yang bukan karena Allah dia beramal, ya, karena sum'ah dan riya, maka berusaha untuk sujud, tapi punggungnya tidak bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nasib mereka nanti, ya, orang-orang yang tidak ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yatba'ul mu'minuna rabbahum. Orang beriman mengikuti Rabbnya. Wa yunsabus sirat, kemudian dibentangkan, ya, jembatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'tal mu'minuna anwarahum. Orang-orang beriman diberikan cahaya. Orang beriman diberikan cahaya oleh Allah. Wa yasiruna 'ala sirat. Mereka berjalan di atas sirat itu. Orang beriman mudah saja karena ada cahaya yang Allah berikan. Wa yatfa nurul munafiqin, dan orang-orang munafik akan dimatikan cahayanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu lahum irji'u wara'akum faltamisu nura. Dipanggil orang beriman oleh orang munafik. Pelan-pelanlah sedikit. Mundurlah sedikit gitu ya, agar bisa kami mengikuti cahaya kalian. Bayangkan, dia akan mencuri-curi cahaya, mencoba mengikuti orang beriman, ya. Kemudian summa yudrab bainahum bisur lahu babun batinuhu fir rahmah wa zahiruhu min qalbihil adab. Lalu setelah itu akan, ya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala penghalang, ya, sehingga mereka tidak lagi bisa melihat. Wa yamurul ibad 'alas sirati musri'in biqadri imanihim wa a'malihimus salihah. Orang beriman akan melewati sirat, ya, dengan kadar keimanan mereka, dengan amal-amal saleh mereka. Bayangkan, ya, kalau kita dari Bangkinang ke Pekanbaru atau Pekanbaru Bangkinang pengen cepat enggak? Kalau pengen cepat di mana pilihannya? Jalan tol. Melihat, tengok di Panam begitu ramai, waktu maghrib sudah dekat. Kami pasti milih jalan tol. Baba tinggal. Tak mungkin kami jemput dia. Nah gitu. Kami pengen cepat ke Bangkinang. Biarkan korbankan satu orang daripada jamaah, kan begitu kan? Nah, ikhwafillah rahimakumullah, kita pengen cepat sampai, ya, dengan kualitas, ya, keamanan, kemudian tanpa gangguan, kan begitu kan? Jalan tol kan begitu. Maka kita berpikir untuk memilih jalan tol. 25 menit tiba di Bangkinang, insya Allah. Itu pilihannya. Di hari kiamat juga demikian. Kalau kita ingin selamat, cepat sampai di terminal terakhir surga Allah, maka persiapkan syarat untuk itu di dunia. Beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Kemudian kita beramal dengan sebenar-benar amal. Kita tahu syarat diterima amal dua. Al-ikhlasu lillah, ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dua ini kita jaga, kalau dua ini kita terus, ya, pelihara dalam pola ibadah kita menjaga niat-niat kita, ya, kita bukan beribadah bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena ingin disanjung dipuji orang. Kita berinfak bukan ingin dikatakan kita dermawan, ya. Kita belajar bukan ingin dikatakan alim, tapi kita belajar adalah kewajiban dan kebutuhan kita. Imam Ahmad mengatakan kebutuhan kita terhadap ilmu jauh lebih besar kebutuhan kita terhadap kebutuhan kita terhadap ilmu jauh lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum kita. Setiap helaan nafas kita butuh ilmu. Dan makan minum, ya, bisa kita sahur, ya, kemudian nanti berbuka, cukup. Kita kuat dan kita bisa berjalan aktivitas.
Ini menunjukkan keseriusan kita harus ada dalam belajar agama ini. Kalau ingin cepat masuk ke surga, kemudian kita cepat ya selamat, tidak jatuh dulu dan tidak diazab terlebih dahulu, maka jaga yang dua tadi. Jaga yang dua tadi. Ya, jaga keikhlasannya. Jaga niat kita, ikhwafillah. Ini perjalanan kita masih panjang. Puji Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah beri taufik kepada kita. Semoga Allah berikan kepada kita kemudahan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berbeda kita di dalam menjalani kehidupan ini, berbeda ya latar belakang kita. Selama kita ya menjaga diri dan selama kita punya semangat, Allah akan tunjukkan jalan itu. Waktu kita berkah, ya hari-hari kita banyak kebaikan yang bisa kita kerjakan. Ada orang memang tidak bisa, sholat pun tidak mau, tak ada ketertarikan. Musibah yang paling besar kalau sholat tidak ada dalam kehidupannya. Tapi kita alhamdulillah diberikan Allah. Ya, sebelum subuh masuk kita sudah bangun. Bahkan kita salat qabliyah di rumah kita. Sempat berjamaah, bahkan ditambah dengan ikut lagi kajian ba'dal fajar. Atau kalau waktunya lapang, dia sampai syuruk baru pulang. Ya, ini nikmat ini. Kapan terasa ini tidak lagi, kapan terasa sangat nikmat? Ketika tidak mampu kita lakukannya. Atau di saat-saat kita sudah hilang kesempatannya. Kemudian kita beraktivitas, zikir pagi kita jaga. Ini bekerja kita sebagai ya, hamba Allah. Zuhur masuk, kita kembali bersiap-siap, berjamaah. Ya, menjaga salat-salat sunnah kita dan kita berdoa kepada Allah di waktu-waktu mustajab. Bahkan mungkin sempat kalau dulu ke masjid sempat dulu untuk menambah tilawahnya selembar atau ya satu halaman. Setelah itu dia berzikir, fantashiru fil ard, kembali beraktivitas. Menjelang asar tiba pun dia bersiap-siap sudah untuk meninggalkan seluruh urusan dunia menuju panggilan Allah yang mulia. Asar, kemudian setelah itu dia zikir. Lalu dia pulang ke rumah, mengejar waktu maghribnya, menyempatkan diri untuk membersamai anak-anaknya. Ya subhanallah. Salat maghrib berjamaah. Bahkan dia siapkan dirinya untuk duduk maghrib ke isya. Duduk dalam majelis ilmu. Kemudian setelah itu dia salat. Pulang kembali ke rumah. Mungkin dia beraktivitas sejenak ya untuk persiapan hari esok. Bahkan duduk dengan anak-anaknya belajar, mendengarkan hafalan dan murajaah anaknya. Aktivitas yang barokah. Ada orang satu hari itu nggak bisa ada semangat di dalam mengerjakan kebaikan. Al-Quran pun tak terbuka sama dia. Zikir pun tak sanggup lisannya mengucapkan. Tidak ada kebaikan yang bisa dikerjakan. Lalu menginginkan surga, lalu menginginkan keselamatan, lalu menginginkan ya menginginkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Dengan apa kita mendapatkan itu semua? Tidak lain tidak bukan melalui keimanan kita kepada Allah. Maka ikhwafillah, kita cukupkan pembahasan kita. Insyaallah kita sambung pembahasan yang terakhir ini, bahwa poinnya adalah setiap umat akan mengikuti Rabbnya masing-masing. Akan mengikuti yang dia sembah di dunia ini, akan mengikuti ya siapapun yang ia jadikan Tuhan di dunia ini, dia akan bersama dia, akan bersama kepada zat yang dia sembah. Semoga Allah kumpulkan kita bersama di dalam hamba-hamba Allah yang beriman, yang Allah berikan cahaya dan melewati sirat penuh dengan keselamatan sampai ke terminal surga Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita di dalam meniti kehidupan kita di atas agama yang mulia ini. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassubhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
TV Sunnah, belajar agama baru alim.